Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok kewirausahaan yang terdiri dari atas nama saya sendiri, Lego Rahayu. Selanjutnya itu Bapak Nafrizal. Yang selanjutnya itu Muhammad Ihsan Aldi dan Muhammad Baihaqi, dan atas nama satu lagi Ibu Nara. Kami dari kelompok kewirausahaan ini akan membahas tentang pelaku usaha peternak itik atau pembesaran itik di Aye Dingin, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, di mana gambaran secara garis besarnya pelaku usaha ini memiliki usaha yang sudah berjalan lebih dari 5 tahun, dan seiring dengan berjalannya waktu segala bentuk bisnis dan gejolak bisnis itu sudah dilalui, dan kebetulan berhubung untuk lokasi yang berdekatan itu Bapak Nafrizal, jadi pelaku usaha diwawancarai langsung oleh Bapak Nafrizal pada hari Selasa kemarin. Oke, untuk materi kali ini akan dibahas dari segi marketingnya, dari segi manajemennya, dari segi keuangannya yang akan disampaikan oleh Bapak Nafrizal. Kepada Bapak Nafrizal, waktu dan tempat dipersilahkan. Akan mencoba mempresentasikan membedah UKM yang kami observasi sebelumnya, yaitu adalah UKM peternakan itik. UKM ini telah berjalan beberapa tahun, sudah sekitar lebih dari 5 tahun. Peternakan kami mulai dari bedah UKM ini dengan analisis tentang usaha. Analisis tentang perusahaan peternakan itik ini merupakan usaha pembesaran itik pedaging atau itik jantan. Peternakan ini membesarkan dari DOD, itu anak itik berumur 1 hari, sampai menjadi itik dengan bobot 1,2 kg. Ini memakan waktu lebih kurang 2 bulan. Kemudian analisis tentang persaingan. Persaingan dalam usaha ini relatif sedikit karena tidak banyak peternak yang bergerak dalam bidang ini dan pembesaran itik pejantan ini atau itik pedaging ini. Sebab bila hanya mengandalkan pakan pabrikan, ini tidak untung. Untungnya sangat tipis sekali. Kemudian analisis mengenai pelanggan. Usaha ini sudah mempunyai pelanggan atau pembeli tetap, yaitu para pengepul yang mengisi kebutuhan itik para pedagang pecel lele untuk Kota Padang dan Kota Pariaman. Kemudian analisis tentang lingkungan usaha. Usaha ini berdiri di Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tangah. Letak usaha ini berdekatan dengan TPA sampah, tempat pembuangan akhir sampah. Jadi satu hal yang menguntungkan untuk usaha ini karena dengan dekatnya dengan TPA sampah tersebut, mudah mendapatkan pakan-pakan alternatif seperti sampah dapur dari hotel-hotel, produk-produk yang expired, produk retur dari gudang-gudang yang dibuang ke TPA sampah tersebut. Ini dapat dimanfaatkan untuk pakan itik sebagai pakan alternatif yang murah, menekan biaya produksi. Kemudian kami analisis dengan analisis SWOT. Dari segi kekuatannya, usaha ini telah berjalan beberapa tahun sehingga telah cukup berpengalaman. Kemudian yang menjadi kekuatan di usaha ini adalah pesaing tidak terlalu banyak sehingga market share masih terbuka luas. Kemudian tersedianya di tempat usaha ini, dekat dengan tempat usaha ini, pakan-pakan alternatif yang berharga murah, yang menekan ongkos produksi sehingga produksinya bisa bersaing dari segi harga. Dari segi kelemahan usaha ini karena memakai pakan alternatif, kandungan gizinya tidak diketahui secara baku. Terkadang dari bahan-bahan retur, bahan makanan expired itu ada zat-zat tertentu yang tidak cocok untuk itik. Kadang seperti kadar garamnya yang membuat itik sakit atau bahkan mati. Ini kelemahannya. Peluang hasil produk sudah ada pengepul yang tetap menampungnya. Kemudian pesaing masih relatif jarang untuk produksi sejenis. Pesaing terdekat mungkin peternakan ayam ataupun peternakan lele khusus untuk pecel lele. Ancaman, belum pastinya keadaan ekonomi membuat pelaku usaha ini sangat berhati-hati dalam mengembangkan usahanya. Sebab produk yang dihasilkan tergolong kebutuhan sekunder atau bahkan tersier, atau
seperti pecel lele ini yang tidak menjadi prioritas dalam keadaan krisis ekonomi. Jadi peternak sangat hati-hati dalam mengembangkan usahanya, selalu melihat-lihat keadaan ekonomi. Jadi meskipun permintaan sekarang banyak tidak terpenuhi, peternak belum berniat untuk mengembangkan usahanya. Kemudian cerita tentang pasang surut dan bangkitnya usaha ini di masa pandemi. Akibat pemberlakuan PSBB di bulan Maret yang lalu oleh pemerintah, membuat usaha pecel lele dan sejenisnya, bahkan makanan-makanan banyak yang tutup, tidak buka, sehingga penjualan itik nyaris lumpuh. Permintaan sangat sedikit, sedangkan jumlah itik yang pada saat itu cukup banyak, yaitu lebih dari 5.000 ekor. Karena setiap fase-fasenya itu dari fase anakan sampai itik remajanya itu 15-15 hari. Jadi dalam 2 bulan ini ada 4 tahap tahapan itiknya, masing-masing itu 1.500 ekor. Jadi itik yang lebih 5.000 ekor itu penjualannya sangat sedikit sekali, kadang 10 atau 20 yang terjual dalam seminggu. Tidak cukup untuk menutupi kebutuhan pakan itik tersebut yang masih tersisa. Namun di balik kesulitan itu ada pelajaran yang dapat dipetik. Akibat tekanan berat dalam rangka pemenuhan kebutuhan pakan itik di masa PSBB, memacu kreativitas dari peternak ini. Peternak mulai memikirkan bagaimana pakan-pakan alternatif yang berharga murah. Ini sangat berguna bagi peternak. Setelah PSBB dihentikan, usaha ini mulai menggeliat lagi, permintaan sudah banyak lagi, bahkan tidak terpenuhi oleh peternak. Namun hal ini tidak serta-merta membuat peternak meningkatkan jumlah produksinya, karena khawatir keadaan ekonomi memburuk lagi. Kemudian dari sisi manajemen usaha ini merupakan usaha perorangan dengan manajemen tradisional, bahkan belum memiliki karyawan. Padahal sebelumnya peternak ini mempekerjakan 2 orang pekerja yang tetap. Untuk sementara semua pekerjaan masih dapat dilakukan oleh peternak sendiri. Demikianlah ulasan singkat kami dari membedah usaha yang kami observasi kemarin. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kelompok kami yang lain. Baiklah, berdasarkan hasil wawancara Pak Nofrizal tadi terhadap peternak itik, maka dapat kami simpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, omset penjualan itik pedaging saat ini mengalami penurunan drastis, di mana pada awal sebelum masa pandemi, omset penjualan adalah 1.500 ekor per 15 hari dengan harga jual 35.000 per ekor. Sedangkan pada masa pandemik, omset penjualan turun menjadi 400 ekor per 15 hari dengan harga jual tetap yaitu 35.000 per ekor. Yang kedua, di masa pandemi ini, pelaku UMKM peternak itik berusaha menekan biaya pengeluaran dengan memberikan solusi pakan alternatif terhadap itik-itik yang belum terjual pada saat sebelum masa pandemi, yaitu dengan cara memberikan pakan seperti nasi sisa dari limbah hotel, ampas tahu, sampai produk BS atau produk retur dari makanan instan yang expired dicampur dengan tepung dan dedak. Yang ketiga, kiat-kiat bangkit dan bertahan di masa pandemi adalah 1. Mencari alternatif pakan semurah mungkin namun tetap memenuhi unsur nutrisi untuk itik. Yang kedua, mencoba memperluas jaringan sesama peternak. Yang ketiga, tetap menjaga kepercayaan pembeli dengan menjaga kualitas itik pedaging yang ditawarkan. Yang keempat, membangun kepercayaan dan kerjasama dengan supplier bibit sehingga para peternak dapat memperoleh bibit dengan tenggang waktu pembayaran 2 minggu kemudian. Kesimpulan terakhir adalah sistem penjualan saat ini berada dalam kondisi lancar dan pelaku UMKM melakukan penjualan secara langsung kepada pengepul sehingga tidak memerlukan teknologi canggih semacam aplikasi dalam pemasarannya.